Sosok yang muncul dari formasi tersebut dikenali oleh banyak orang yang hadir dan merupakan Long Chengyu. Long Chengyu, apakah dia belum mati? Bukankah klan naga totem memberontak? Melihat Long Chengyu, semua orang mulai berbicara. Pada saat yang sama, terjadi ledakan di luar. Karena di luar, tidak hanya banyak orang yang berkumpul, tapi mereka juga bisa melihat daftarnya. Daftar penilaian telah berubah. Awalnya tempat ke-10 adalah Qin Su. Tapi sekarang sudah berubah, peringkat ke-10 adalah Long Chengyu. Panjang Chengyu. Yang lain hanya terkejut saat melihat nama itu. Tetapi beberapa pejabat senior dari Sekte Abadi Changqiong terlihat sangat jelek. Orang dari Long Lin itu, beraninya kamu melepaskan Long Chengyu. Mereka menyadari situasi klan naga totem. Menurut Sekte Abadi Changqiong, hal itu dilakukan untuk memberantasnya secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi Long Lin bersikeras untuk mengurung mereka, mengatakan bahwa menjaga nyawa mereka untuk sementara akan berguna. Tapi sekarang Long Chengyu telah keluar, itu berarti Long Lin telah menipu mereka. Meskipun mereka membantu secara diam-diam dan bekerja sama dengan Long Lin secara bersama-sama, di mata Sekte Abadi Changqiong, Long Lin hanyalah boneka. Jika Wayang berani melakukan hal seperti itu, tentu mereka harus menghadapinya. Pada saat yang sama, di atas 9 surga. Anehnya, tidak satu pun dari para jenius itu yang menyapa Long Chengyu. Ada dua alasan utama untuk hal ini. Pertama, Long Chengyu tidak suka berteman, hampir tidak ada yang hadir adalah temannya. Namun menurut identitas dan reputasi Long Chengyu, di masa lalu, banyak orang yang berinisiatif untuk berteman dengan mereka. Namun tidak untuk saat ini. Mengapa? Hal ini membawa kita pada poin kedua, perubahan identitas. Klan Naga Totem memberontak, dan bahkan jika Long Chengyu masih hidup, faktanya dia telah kehilangan kekuatan. Yang paling penting adalah Chu Feng. Long Chengyu dan Chu Feng memiliki hubungan yang sangat baik, yang diketahui oleh seluruh dunia seni bela diri. Dan siapa yang disinggung Chu Feng? Rumah suci 7 alam. Belum lagi Long Chengyu saat ini, bahkan klan naga totem sebelumnya tidak berani menyinggung rumah suci 7 alam. Semua orang yang hadir, tidak ada yang mau menjadi musuh istana suci 7 alam. Oleh karena itu, hanya karena hubungannya dengan teman-teman Chu Feng, orang tidak berani dekat dengannya. Terus terang, mereka takut dengan istana suci 7 alam. Namun segera, dua sosok muncul dan berjalan cepat menuju Long Chengyu. Mereka adalah dua biksu muda, mereka berasal dari puncak 9 surga. Selamat, Tuan Long, karena telah mencapai puncak 9 surga. Kami telah menyiapkan tempat peristirahatan khusus untuk Anda. Silakan ikut dengan kami. Kedua biksu muda itu berkata dengan hormat. Tunggu sebentar, aku sedang menunggu dua orang, kata Long Chengyu. Bagus. Kedua biksu muda itu mengangguk sedikit dan menyingkir. Menunggu dua orang. Apakah ada junior lain dari klan Naga Totem yang datang juga? Semua orang berspekulasi. Setelah menunggu beberapa saat, memang ada pergerakan dalam susunan teleportasi, dan Long Muxi lah yang keluar. Panjang Muci. Melihat Long Muci, semua orang mulai berbicara lagi. Qin Su, khususnya, memandang Long Muci dengan mata yang rumit. Sebenarnya Long Muci sudah lama terkenal, namun hanya sedikit orang yang tahu seperti apa penampilannya. Bahkan di dalam klan Naga Totem, hanya sedikit orang yang pernah melihat penampilan aslinya. Saat kami masih di Painter Mountain, semua orang tahu penampilan asli Long Muxi, dan pada saat itulah potretnya tersebar. Semakin banyak orang yang mengetahui seperti apa rupa Long Muci. Qin Su telah bertemu Long Muxi di dunia kuno. Namun saat itu, tidak ada yang mengetahui identitas Long Muci. Melihat Long Muxi lagi, Qin Su tidak bisa tidak memikirkan hal-hal di dunia kuno. Long Muxi tidak ada dalam daftar, jadi orang-orang di luar tidak tahu bahwa Long Muxi telah mencapai puncak 9 surga. Namun tak lama kemudian,
pandangan semua orang di luar berubah drastis. Karena daftar itu telah berubah lagi. Yang berubah kali ini adalah tempat pertama. Chu Feng. Chu Feng muncul di urutan teratas daftar. Chu Feng. Dia belum mati. Dibandingkan dengan Long Chengyu, kemunculan Chu Feng tidak diragukan lagi menyebabkan fluktuasi yang lebih besar. Semua pihak awalnya mengira Chu Feng sudah mati. Tapi sekarang Chu Feng tidak hanya tidak mati, tapi dia juga muncul di sini, dan dia bahkan memenangkan tempat pertama dalam penilaian. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng masih hidup, penguasa Istana Suci Tujuh Alam sedang melihat daftar itu dengan kemarahan di matanya dan tinju di lengan bajunya diam-diam terkepal. Orang yang paling tidak ingin Chu Feng menjadi pusat perhatian saat ini tidak diragukan lagi adalah dia. Tapi Chu Feng inilah yang mencuri perhatian berkali-kali. Dia bahkan naik ke puncak 9 surga di bawah hidungnya, yang membuatnya sangat marah. Pada saat yang sama, sebuah kuali juga meledak di atas 9 surga. Karena Chu Feng sudah keluar dari susunan teleportasi dan berdiri di alun-alun. Semua orang juga kagum karena Chu Feng tidak mati. Tapi dibandingkan dengan orang lain yang hanya kagum, ekspresi Qin Su lebih rumit. Matanya penuh amarah dan wajahnya garang, tapi seringai muncul di sudut mulutnya. Dia selalu mengingat dendam dari dunia kuno. Dia pikir tidak ada kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memberinya kesempatan ini lagi. Saudaraku, Qin Su memandang Qin Xuan. Saya khawatir ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan sekarang, bisik Qin Xuan. Apakah kamu masih takut pada Long Chengyu? Tanya Qin Su. Bukannya aku takut. Pokoknya, mari kita lihat dulu. Lagi pula, ada banyak orang yang datang ke Istana Suci Tujuh Alam. Kita tidak bisa mencuri perhatian mereka. Kata Qin Xuan diam-diam. Benar, jangan bicara tentang Ling Qiao dan Jie Baobao. Jie Tian itu adalah cucu sebenarnya dari penguasa Tujuh Alam. Bisakah dia mentolerir Chu Feng? Chu Feng ini ditakdirkan untuk datang dan pergi. Memikirkan hal ini, kemarahan di mata Qin Su menjadi berkurang dan dia malah menantikannya. Bahkan sekarang, Long Chengyu dan Long Muxi sedang mengobrol dengan Chu Feng dengan senyuman di wajah mereka, tapi Qin Su tidak panik sama sekali. Menurutnya, Chu Feng ditakdirkan untuk mati jika dia menyinggung orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam. Jangan bicara tentang Rumah Suci Tujuh Alam, berikut adalah 3 jenius teratas, Jie Tian, Ling Xiao, dan Jie Baobao. Semua kekuatan memiliki hubungan yang baik dengan Istana Suci Tujuh Alam selama orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam mengambil tindakan, semua kekuatan akan membantu. Chu Feng bukanlah sesuatu yang Long Chengyu bisa lindungi sama sekali, dan bahkan Long Chengyu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda mungkin harus berselisih dengan Chu Feng. Memikirkan hal ini, Qin Su menjadi semakin bersemangat dan tidak sabar untuk melihat penampilan sial Chu Feng nanti. Chu Feng, bukankah dia begitu sombong di dunia kuno pada saat itu sehingga dia bahkan tidak meremehkanku, Sekte Abadi Changqiong. Kali ini, saya akan membiarkan Anda melihat status Sekte Abadi Changqiong saya di dunia seni bela diri yang luas, dan juga memberitahu Anda apa hubungannya. Qin Su sangat menantikannya, tapi tiba-tiba sebuah suara manis terdengar. Chu Feng. Begitu suara itu datang, sesosok tubuh bergegas ke depan Chu Feng, itu adalah Xian Miao Miao. Xian Miao Miao. Apakah mereka saling kenal? Xian Miao Miao mendatangi Chu Feng dan menunjukkan senyuman yang sangat cerah, terlihat jelas bahwa mereka mengenalinya. Miao Miao. Chu Feng juga sangat senang melihat Xian Miao Miao. Saya tidak pernah berpikir bisa bertemu Xian Miao Miao pada kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, Xian Miao Miao adalah teman Chu Feng di alam bawah Zhuwu. Aku datang ke sini dan mendengar banyak rumor tentangmu. Aku benar-benar mengira sesuatu terjadi padamu.
Benar saja, semua rumor hanyalah rumor, dan informasi dari orang-orang itu sama sekali tidak dapat diandalkan. Meskipun Xian Miao Miao senang, dia sangat mengkhawatirkan Chu Feng sebelumnya, jadi meskipun masih ada senyuman manis di wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Kamu gadis, kenapa kamu menangis? Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku? Chu Feng mengulurkan tangannya dan membantu Xian Miao Miao menghapus air matanya. Bukan saja Xian Miao Miao tidak menolak sama sekali, tapi dia juga memiringkan wajahnya dan tersenyum lebih manis, saya senang. Aku akan menghapusnya. Dengan wajah yang cantik, dia menyentuhnya kapanpun dia mau. Mengapa Xian Miao Miao tidak menolak? Mereka, apa hubungan mereka? Melihat gerakan intim di antara keduanya, ekspresi semua orang menjadi lebih rumit, dan Qin Su tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Jelas sekali Chu Feng dan Xian Miao Miao bukanlah kenalan biasa, hubungan mereka luar biasa. Lihat, semuanya, ikan di laut peri akan keluar. Namun saat berikutnya, dengan seruan, mata semua orang beralih dari Chu Feng dan Xian Miao Miao ke arah tempat tinggal ikan di laut Xianhai. Nama ikan Xianhai keluar, yang mungkin berarti ikan Xianhai meninggalkan tempat tinggalnya dan keluar. Xianhai Yuer telah lama terkenal di dunia seni bela diri yang luas. Dia tidak hanya menyandang gelar kecantikan kecil yang tiada taraf, tetapi juga dikabarkan bahwa bakatnya bahkan lebih hebat dari kakak laki-lakinya. Namun karena berbagai alasan, hanya sedikit orang yang pernah melihat penampakan ikan Xianhai yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki ekspektasi yang besar terhadap Xianhai Yuer. Semua orang ingin melihat apakah keberadaan yang dikabarkan ini benar adanya. Benar saja, tak lama kemudian, sosok cantik muncul dari kabut putih dan terlihat oleh semua orang. Itu Xiao Yuer. Ya Tuhan, apakah ini ikan Xianhai? Benar saja, lebih baik menjadi terkenal daripada melihatnya. Cantik bukankah ini? Saat ikan di laut peri muncul, baik pria maupun wanita tercengang. Penampilan dan temperamennya sempurna. Xian Miao Miao sudah menjadi gadis tercantik di dunia, tetapi ketika peri ikan laut muncul, bahkan Xian Miao Miao pun kehilangan sebagian kilaunya. Cantik, sangat indah. Seperti bulan terang di langit. Jika dia tidak muncul, bintang-bintang akan bersinar terang. Saat dia muncul, semua bintang di langit akan redup. Ada begitu banyak keindahan di dunia. Bahkan Qin Su telah melupakan kegembiraan yang disebabkan oleh Xian Miao Miao dan Chu Fengdai, dan sangat terpesona oleh keindahan ikan di Xianhai. Jika aku bisa menghabiskan malam dengan wanita cantik seperti itu, bahkan jika aku mati, itu akan sia-siakan. Qin Su menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, dan dia menelan ludahnya tak terkendali. Tapi saat berikutnya, dia tercengang. Saya melihat ikan laut peri menatap Chu Feng, lalu berdiri tegak dan menghilang dari tempatnya. Dan ketika dia muncul lagi, semua orang tercengang. Ikan laut peri itu justru melompat langsung ke pelukan Chu Feng dan memeluk erat leher Chu Feng. Tidak hanya itu, Xianhai Yuer juga menggunakan wajah mungil cantik itu untuk terus mengusap dada Chu Feng. Saudaraku, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Pada adegan ini, belum lagi yang lain, bahkan Long Chengyu, Long Muxi, dan Xian Miao Miao pun melebarkan matanya. Ada apa, Xianhai Yuer, kenapa? Apakah mereka saling kenal? Mustahil. Bagaimana mungkin orang udik seperti Chu Feng bisa mengetahui ikan mulia di laut abadi? Semua orang sangat bingung, dan kejadian ini menyebabkan kejengkelan dan kerugian besar bagi mereka. Jika Xian Miao Miao dan Chu Feng saling kenal, mereka hampir tidak bisa menerimanya. Mereka tidak bisa menerima Xianhai Yuer apapun yang terjadi. Itulah eksistensi paling suci di seluruh dunia seni bela diri yang luas, dewi dalam mimpi para jenius ini. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan Chu Feng? Chu Feng. Pada saat ini, suara lain terdengar dari jauh. Saat saya melihat,
alun-alun yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Bukan karena hal lain, hanya karena statusnya yang luar biasa. Karena orang tersebut adalah Xianhai Shaoyu, yang di mata banyak orang adalah jenius paling kuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Chu Feng, sepertinya kamu akan mati sekarang tanpa Istana Suci Tujuh Alam mengambil tindakan. Melihat Xianhai Shaoyu, Qin Su akhirnya menghela nafas lega, dia merasa Chu Feng akan mendapat masalah. Bagaimana Xianhai Shaoyu bisa membiarkan adiknya dinajiskan oleh orang seperti Chu Feng? Faktanya, bukan hanya Qin Su yang berpikiran seperti ini, tetapi juga banyak orang yang hadir. Terutama Long Chengyu, saat dia melihat Xianhai Shaoyu, dia langsung menjadi waspada, takut Xianhai Shaoyu akan merugikan Chu Feng. Namun saat berikutnya, semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saya melihat Xianhai Shaoyu menghilang dari tempat yang sama, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Chu Feng. Dia menarik Xianhai Yuer dari pelukan Chu Feng, dan kemudian, lalu dia memeluk Chu Feng dan memeluk Chu Feng dengan erat. Saudara Chu Feng, aku sangat merindukanmu.